kiai tenanan ki hafal Quran, ribuan hadis dihafalkan, ojo ecek-ecek ngono. Kudu kemlinti, urip pisane ora kemlinti lho ya. Kita itu hidup banyak sekali dan sebentar banget. Sebentar sekali kita ini. Tak pikir kita ini, saya ini sudah berapa ya umurnya? Kepala 4, kepala 5. Ya sojok deleng. Lek deleng umur itu sudah ternyata tua ya saya. Nah, maka menurut saya ucapan Yaumul Milad, milad ya, itu jangan diberikan. Kecuali orang yang sebelum 25. Kalau 25 nggak apa-apa sih. Kalau di atas sih jangan. Apalagi 50. Sudahlah dilupakan saja. Dilupakan saja. Tahu, mosok aku wis 50 ya ngono. Karek kurang piro lho. 20 sebentar lagi pada saya kepengen sembarang. Wis jalani aja. Karena hanya manusia yang suka ngitung-ngitung. Kalau Tuhan tuh nggak ada hitungan. Di sana nggak ada hitungan. Tapi orang kan ngeyel. Suka berbantah. Utuh loh. Padahal matahari, hitungan dasar matahari. Di sana enggak, matahari itu udah hancur. Nggak ada hitungan. Terus dikai hitungan. Gimana tuh? Kana mikdaruhu gimana itu? Nah itu guys, akhirnya terus ngitung-ngitung. Dihitung. Kayak apa nih? Ya sudah, semakin tua itu semakin lupa aja dengan hitungan biar semakin menyatu dan panjang usianya. Nah, bapak saya itu usianya 120 tahun. Nikah 3 kali. Berapa kali ya? Lupa aku. Pokoknya iya. Iya. Ibu saya, bapak saya umur 40, ibu saya umur 15 dulu. Ya. Ibu masih hidup. Ya. Terus dulu itu gak oleh ngucapna ulang tahun itu. Oh. Arendang matek. Dan bapak saya nggak pernah ke dokter kecuali sekali waktu periksa haji. Nggak pernah pergi ke dokter. Takut disuntik diambil darahnya sampai nggak jadi haji tapi sudah daftar tapi nggak jadi haji dahuluan. Kalau ibu sempat ini kemarin 2019 bersama saya. Ibu saya sekarang umurnya sudah 89 sekarang ibu saya. Bapak saya udah pokoknya engkek-engkek banget lah. Tapi kuat kata ibu saya itu. Enggak. Kenalan. Nah jadi ucapan ulang tahun ini ya bagi yang muda-muda lah, biar semangat untuk lebih menanam ya. Tapi kalau udah tua nggak usah lah. Kalau udah tua jalani aja, bahkan lupakan. Saya itu kalau ditanya umur berapa, ditanya istri saya, umur berapa aku ya? Terus dibilang, lah kok tua aku? Padahal cek kepengen menangis. Syarat nikah itu iya. Cara apa tadi ya? Jadi lupa. Hitung-hitungan. Ya, itu. Jadi inti sholat orang tasawuf itu maghfirah dan rahmah. Ya. Pada rakaat pertama subuh dan rakaat keduanya. Pertama itu terampunnya dosa malam, maka terbukanya rahmah. 8 pintu surga zuhur namanya. Maka orang tasawuf itu kalau sholat bertemu dengan harus bertemu, kalau nggak bertemu rugi gitu loh. Kenapa? Karena suluk. Maka rakaat pertama namanya Darussalam. Ada itu dalam bukunya Futuhat Makkiyah. Ya Anda koreksi dirimu lah ketemu dengan Darussalam. Nabi di situ. Lalu Darul Muqamah keduanya, Darul Qoror, lalu Ma'wa. Masing-masing kan ada makna kan. Darussalam itu apa gitu. Ditarik pada dirimu. Komunikasikan pada dirimu. Maka orang sufi itu yang namanya Quran itu bukan tulisan bismillah sampai waladhdallin, bukan sampai minal jinnati wan nas. Tapi Quran itu terbacanya kitab dalam dadamu. Iqra' kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Itulah Quran hakiki. Baca Quranmu itu, maka cukup menjadi hitungan untuk dirimu.
Kalau nggak menjadi hitungan turin, bukan Quran itu namanya. Quran katanya. Maka Quran itu bukan tulisan tangan, tapi mawuqira fil qalb. Itu dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 14. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca Qur'anmu itu. Maka kamu akan menjadi orang yang benar. Kamu akan menjadi orang yang amanah. Kamu akan jujur apa adanya kan, tapi cerdas. Nah, kalau nggak begitu, ya ewes-ewes doang itu. Nah, maca apa jenenge? Majelisan. Nah, terus nang ngarepe dikai banyu itu. Nah, iki lek wong sufi nu musyrik. Nah, kalau wong belajaran ya percaya nggak apa-apa lah. Ya Allah, amatiran. Nah, orang kalau sudah berjumpa Rasul menuju Allah mau apa lagi? Apalagi semua itu. Lah orang sufi harus merasakan itu. Maka sholatmu jangan lupa. Ya toh? Sholatmu jangan lupa. Gimana supaya nggak lupa? Ingat sholatmu itu. Temukan gitu loh. Darussalam maka Allahu Akbar Darussalam. Ketemu dong. Lah lek salate cepet ya ora bergantung, ora cepet ora suwe. Wis padha sing penting kamu ketemu. Baru berikutnya rakaat ke berapa? Kedua darul muqamah, darul qarar, darul ma'wa. Asar kan? Masuk asar. Apa asar itu? Nah, Naim pertama ya, Jannatul Naim. Terus Jannatul Firdaus keduanya. Terus Maqamun Amin, terus Jannatul Khulud. Jadi surga itu pintunya 8, disimbolkan dalam sholat zuhur itu. Dialah rahmah. Maka sebelum sholat zuhur dan asar ada sholat duha. Sholat duha itu sholat fadilah, sholat keberkahan untuk sehat, rezeki dan lain sebagainya. Coba dibaca bukunya Futuhat Makkiyah, itu luar biasa itu. Bukunya Pak Muhyiddin Ibnu Arabi, Futuhat Makkiyah. Futuhat Makkiyah sendiri punya arti itu loh. Kenapa Futuhat Makkiyah? Nah, kamu harus tundukkan periode Makkiyah itu apa? Apa yang kamu tundukkan itu? Jahal, Abu Jahal. Ya toh, Abu Jahal menolak ilmu kan? Jangan itu. Karena kalau kamu tidak menundukkan, kamu Abu Jahal tidak menurut ilmumu, kamu akan menjadi Abu Lahab. Apa Abu Lahab? Lawama kan? Menyala-nyala itu. Tundukkan itu. Itu periode Makkiyah. Baru kamu bisa masuk pada mulhamah, yaitu Abu Bakar. Keduanya baru mutmainnah, Umar simbolnya. Dulu pernah ditanya, diprotes, ya Rasulullah, gimana sih Umar itu? Sudah ikut antum sekian tahun, bahkan menjadi sahabatmu terdekat, kok masih nggak tenang saja gitu kan? Oh, ente salah paham. Umar itu orang yang paling tenang sepanjang manusia dicipta. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, seandainya ditimbang, abotan ketenangan Umar. Tapi ini jangan dimaknai tekstual ya. Berarti Nabi kalah karo Umar, enggak begitu. Ini namanya hiperbola. Gitu. Hiperbola. Oh, jangan begitu. Jangankan hanya hujan air ya. Hujan api pun, nah itu kan. Itu padahal ya Allah tercek DDS enggak. Ini gaya bahasa namanya. Balaghah ya toh. Nah, mutmainnah Umar kan, lalu radiyah Utsman, mardiyah siapa? Ali. Kenapa? Pintar dia. Orang kalau berilmu enggak mardiyah. Kamilah Kanjeng Nabi sendiri itu loh. Lah kalau harus bisa begitu menghubung-hubungkan. Ini duduk otak-atik gatuk toh. Ya memang iya. Otak itu rasio, pinter, cerdas. Atik itu hati, atik ya. Gatuk itu wafak. Ya toh. Kalau kamu nggak menggunakan otakmu, hatimu nggak kamu hidupnya hati itu dengan pikiran. Ibaratnya kontak ini mesin. Ya masih mesin yang ngapi, lek kontaknya nayang, turu toh, bosok tambahan. Ya. Maka ini kudu dicek aki ya. Baru cerdas itu loh. Nah, baru masuk maghrib. Maka surga itu pintunya 8 kan? Yaitu di 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Ini kayak pengajian nggak apa-apa ya? Ya memang.
kamu nggak akan dapat dari selain saya kayak gini itu. Iya. Ya kalau ingin dapat yang teori-teori nanti puterin Pak Fakhrudin. Tapi janganlah puterin video kuai. Wis kakean deh. Oh, wis kakean dengan. Gayane aku kadang-kadang itu salkir maksudnya ben dibuka. Buka menghasilkan uang. Jujur aja itu. Ya. Masuk maghrib. Surga pintunya kan 8. Nah, coba kita cek ya. Ibnu Arabi, Syekh Muhyiddin ketika memberikan pemaknaan atau pendekatan metafora simbolik terhadap ayat 6970 surat An-Nisa surat keempat itu, wa may yuti'illah wa rasul wa rasulahu wa rasul. Wa may yuti'illah wa rasulah ya. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ini kapling surga itu loh. Jadi surga itu kaplingnya 4. Surga itu 1, kaplingnya 4. Ada kapling siddiqun, sab'ah rufuf atau sab'ah apa istilahnya itu 7 istana. Terus ada kapling itu apa? Siddiqun 6 istana, ada kapling syuhada 5 istana, ada kapling solihun. Artinya apa? Semua itu berada di sini. 4 istana. Orang yang benar-benar taat kepada Allah itu wujudnya taat pada Rasul. Taat pada Rasul wujudnya adalah mengikuti imannya. Berlaku sidik, amanah, tabligh, fatona, mengikuti ilmunya, selalu memperhatikan rasa takwa dalam dadanya, maka dia bersama para nabi dan rasul kapling pertama. Kalau benar-benar, kalau enggak minimal berikutnya siddiqun, kalau enggak syuhada, kalau enggak solihun. Artinya apa? Semua tidak bisa masuk neraka itu. Kenapa? Karena neraka sudah ditutup. Siapa yang nutup? Ya dirimu, mukmin. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Rakaat maghrib 3, isya 4, 7 kan? Itu 7 pintu neraka. Pertama hawiyah, rakaat pertama. Lalu sakor, ladho. Nanti dicek ya. Ngamen pelajari mikiro dhewe ngono. Maka kalau sholat tuh ya Allah hawiyah. Hawiyah itu kan keinginan kita untuk apa gitu kan? Keinginan hawa. Lalu sakor, jualuk dituruti bae. Ngelano, ladho menyala-nyala. Pokoknya elek tok lah. 3 kan? Hawiyah, sakor, ladho. Lalu sa'ir. Rakaat pertama isya. Semakin dalam, semakin gelap. Lalu jahim. Lalu hutomah. Hutomah apa? Nyocot. Ya. Sa'ir itu gatel kan? Sa'ir gatel, enggak enak lah urip hidup itu. Jahim itu ungkapan dari sing gatel, oleh enggak ngantemi wong enggak penak ngono pokoke. Enggak ngilono enggak enak loh. Jadi jahim. Terus hutomah dibarengi dengan ngumpat-ngumpat. Kon yo, pokoke ono wae. Nah, lalu jahanam terakhir kan? Wes jahanam iki apa ya? Batu yang wis enggak membatu lah, enggak bisa berubah. 7 pintu neraka ditutup, udah tertutup. Tertutup oleh maghrib dan isya. Ditambah dengan nafilah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka maqaman mahmuda itu ilmu thariqah. Muhammad syariah, Mahmud adalah thariqah, Ahmad adalah hakikat. Maka maqamah mahmudah itu intinya adalah nafilah. Apa nafilah itu? Nafilah arti sebenarnya kan tutup tambahan, palang pintu lah. Ibaratnya kotak itu kita tutup maghrib dan isya dikai lakban. Lakban itu nafilah. Nah, segel lah betul sekali. Nah, ini wong tasawuf ngono. Nah, artinya apa? Kalau Anda ingin mengeterapkan kehidupan Muhammad, mencontoh diri Muhammad, thariqahnya, epistemologinya adalah Mahmud. Apa Mahmud itu?
wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini 17 itu Al-Isra. 18 Al-Kahf, 19 Maryam, 20 Toha. 114 An-Nas. 79. Apalah kok? Ojo kuatir. Ini dosen prof. Jangan kau bandingkan. Saya itu kadang kan rodok sombong. Maksudku apa? Ya. Betul. Tahadus. Dan serius loh. Jadi dosenku serius maksudku. Ojo ecek-ecek. Dosen kok ecek-ecek bolak-balik buka buku, tugas saya. Oh. Buku itu apa toh? Ya udah kamu baca aja, tak baca aja. Terus kamu konstruk. Buku itu bayaniat itu loh. Ya toh? Kamu baca ma'aniat. Kamu konstruk badiiyat. Ya, kamu konstruk kok bukunya balik namanya ojo, kamu. Buku siapa? Kamu. Makna siapa? Kamu. Konstruk kamu. Udah. Perpustakaan jalan ngono lho. Ngono lho. Engko gampang aja. Nulis itu paling mudah. Dulu saya itu nggak pernah tidak nulis, selalu nulis. Tulisan saya yang ngono ya. Nanti lihat nggak ada. Makanya sekarang itu kan gini ya. Pengetatan dalam plagiasi itu karena kita nggak punya pikiran filsafat itu. Sehingga comot sana, comot sini. Tulisannya wong kok didele ora kena ngono. Ya pikiranmu ae. Kamu bicara apa? Bagaimana? Untuk apa? Itu aja. Apa sih yang kamu bicarakan? Terus seperti apa? Bagaimana? Terus untuk apa itu? Nah gitu aja udah. Gampang kan? Mudah sekali. Ya kalau kamu menurut pendapat ini, waduh, dia berpendapat itu atas pendapatan. Nah, ya, pendapatnya bergantung berapa yang didapat kan. Kalau yang dapat besar maka mubah itu. Kalau 2 kali ya sunah gitu. Jadi pedagang. Baik. Jadi dirimu aja. Quran itu dirimu. Saya kira begitu ya pengantar dulu ya. Jadi epistemologi apa itu maksud saya integrasi sains itu kepada epistemologi Islam atau ilmu thariqah. Syariah, thariqah, hakikat. Nah, hendaknya hakikat itu kan ini udah kena semua loh tadi, terutama sholatnya ya. Nah, kalau kita sudah berhakikat diri, menfakta diri kan, subjektif kan, keyakinan kan itu, hendaknya menimbulkan kesadaran. Maka hakikat itu masing-masing kan. Aksiologis itu kembali pada subjek sendiri-sendiri. Maka aksiologis kalau tidak menimbulkan ma'rifah akan melahirkan namanya materialistik perut dan hedonistik bawah perut. Materialistik itu John Locke, bawah perut itu Freud. Ya, gitu kan. Manusia itu didorong oleh keinginan bawah perut, libido seksual. John Locke beda lagi karena isi perut. Kerja keras, banting tulang, ngoboy kayak membahagiakan materi. Ya kabeh bener sih. Islam apa? Dua-duanya. Islam apa? Ya materialistik, ya hedonistik. Tapi kesadaran. Kesadaran akan eksistensi sebagai makhluk yang diatur oleh Al-Khaliq, yaitu ma'rifah namanya. Setelah hakikat hendaknya menimbulkan kemakrifatan. Nah, ma'rifah inilah yang harus mengantarkan diri secara subjek-subjek sebuah ikon atau keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu. Itu dalam surat Al-Hijr, surat 15 ayat terakhir. 99 ayatnya. Jadi ayat 99. Berarti wa'bud kan? Totalitas pengabdianmu, totalitas ketundukan hawa nafsumu itu akan menghadirkan keyakinan dirimu pada Tuhanmu. Ini terus. Oleh karena itulah maka syariah, thariqah, hakikat, ma'rifah, hakikat. Syariah,
Thariqah, hakikat, ma'rifah, ikon, ini satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Hidup kita ini harus ini. Inilah yang dimaksud dengan filsafat ilmu, integrasi sains, epistemologi, agama maksud saya. Sains di sini sains agama. Ya, gitu aja lebih mudah. Kalau ke sains dalam artian itu kan fisika, materialistik ya, lalu non fisika, hedonistik, monggo mawon silahkan. Kalau saya ke agama aja, supaya nggak kafir itu. Soalnya kebablasan nanti yo. Iya, lek dituruti koyok-koyok padahal enggak. Iya toh? Koyok penak-penak padahal lek dilanjut enggak penak. Nah, itu harus ada pengendalian. Saya kira begitu ya. Berapa menit nih? 52 menit. Ini pertemuan keberapa? 7. Oh, terakhir. Kalau ada yang bertanya monggo. Kalau tidak yang bertanya kita tutup. Monggo tanya. Nggih, Habib Renza, ini pakai mic. Ini aja. Segini ya, Habib ya. Sama dulu, Bib. Sama dulu. Lihat kamera. Oh. Itu enggak suara yang masuk, orangnya masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dari pembahasan tentang sholat tadi timbul pertanyaan khusyuk, kata-kata khusyuk. Sebenarnya dalam ilmu filsafat sendiri atau filsafat ilmu, khusyuk itu maknanya seperti apa? Yang hanya diam saja dengan ingat Allah, atau cara yang lain? Mungkin itu aja ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi enggak? Yang lain. Santun. Mina Nisa. Panas. Itu dalam surat Al-Mu'minun ya. Surat ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menang, sungguh beruntung mukmin yang alladzina ya, isim mausul lagi. Isim mausul. Kenapa isim? Karena sifat kan. Kenapa sifat? Karena berbuat. Ya. Jadi ada zat, af'al, sifat, isim, sebutan. Mausul itu karena sudah sampai pada Allah gitu. Mukmin itu sudah wusul pada Allah. Kenapa? Karena bertemu dengan Rasul. Rasa loh ya. Mukmin itu bukan fisik loh ya. Mukmin rohani kan. Manusia yang mengikuti imannya dia mukmin. Manusia yang tidak mengikuti ingkar namanya. Apa itu iman? Iman itu kepercayaan Tuhan. Mukmin adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan karena mengikuti imannya. Dialah yang sholat. Jadi mukmin itu orang yang dipercaya oleh Tuhan sehingga sholat. Maka khusyuk. Apa khusyuk itu? Tenang. Ya. Tenang kan? Nah, kamu tenang apa enggak? Enggak tenang berarti enggak khusyuk itu. Lalu ada nggak hubungannya dengan khusyuk? Itu tenang, situasi tenang. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Dalam hubungannya mukmin itu tenang. Bukan dalam Allahu Akbar sampai Assalamualaikum loh ya. Karena mukmin kan bukan fisik loh ya. Kalau insan itu salatnya Allahu Akbar fisik kan, rukun qauli fi'li. Tapi mukmin rukun qalbi. Jadi hatinya sudah tenang berhubungan dengan Allah, dia husul pada Allah lewat Rasulullah. Khusyuk dia. Walaupun dia Allahu Akbar lek enggak tenang, enggak khusyuk.
Enggak mukmin dia. Wallahu akbar gundah gulana karo enggak khusyuk dia. Diam gini karo ngobrol gini tapi lek tenang khusyuk dia. Bahagia. Khusyuk itu kalau di anu kan sukunul jawarih watmi'nanul qalb ya, gitu ya. Jawarihnya itu tenang. Wong pecicilan iso tenang loh. Ada orang yang tenang, orang pecicilan anteng, nih nggak tenang, ano. Lah itu loh. Anteng itu moro-moro mate. Orang tenang gue. Lo ada wong pelayan dulu, tenang kan dia? Nggak apa-apa, ya toh. Ya toh, pemain bola itu tenang loh. Kalau nggak tenang nggak bisa nyetak gol. Ya kan, ketenangan. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan fisik. Jadi sukun itu apa? Bunder kan? Sukun itu bunder kan? Tenang kan? Ketemu itu loh, tawaf. Kena nopo no. Wong tawaf kudu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad namanya sukun. Lelek dari Hajar Aswad sampai mana itu? Yang pojok sana itu. Sebelum Hajar Aswad namanya apa? Yamani, ya berarti belum tawaf dia. Harus sukun. Nah, kudu tenang. Apa tenang itu? Nutup. Apa nutup itu? Ora bolong. Ya sebagainya ngono lah, rasakno. Ya baru tenang. Ya ada orang zikir, lagi tambah guna-gulana. Makanya zikirnya orang tasawuf itu malah joget-joget. Sekarang nangis-nangis itu malah gak percaya nang Gusti Allah. Astagfirullahaladzim, kayak Gusti Allah cetil. Dosaku wis akeh, cilik dibanding dengan maghfirah Allah, ya enggak? Dosaku banyak, aku miskin, melarat. Hah, enggak syukur kowe. Cek iso muni kudune enak. Nah, padahal Allah akan menambahi kalau kamu menemukan nikmat lalu bersyukur, ya enggak? Jadi syukur itu dampak, kerasa enak. Enak, masa enggak ada duit. Enggak duwe bakalen duwe ngono. Nek durung oleh bakal oleh ngono. Nek wis oleh bakal oleh meneh ngono lho. Ngono. Bagaimana kamu menemukan diri maka khusyuk. Jadi enggak ada hubungannya dengan gitu ya. Barangkali begitu ya. Ya pokoknya ya apa ya? Aku sendiri juga sulit mendefinisikan. Wis gampangannya ke saya aja lah. Aku tenang aja. Aku juga tahu kapan tenang, kapan gundah, kapan enggak enak. Ketika enggak enak karena aku enggak tenang ya. Kenapa enggak tenang? Ya kurang kebaikan. Cobalah lakukan kebaikan. Banyak kan kebaikan. Guyulah sama orang. Ojoan. Baik kan itu. Maunya loh, ra penak, ra tenang akhirnya. Kebaikan tuh banyak. Banyak apa wae lah. Gak iso senyum ya nyapu. Kadang nafsu kita itu bisa saya itu biasa loh, apa? Nyuci, ngepel WC masjid biasa saya. Noto sandal, nikmat banget itu. Itu wiritan saya. Enggak tasbih. Wiritan saya itu noto sandal. Iya. Santriku juga itu, istriku tak suruh. Aku haid, justru haid kesempatan noto sandal ya. Nah. Wong-wong salat WC-ne masjid iku wosoke kabeh. Engko lek gak tenang tak bayar kowe. Maksudnya taruhannya apa? Orang tidak tenang itu karena hawa nafsunya masih menguasai. Alias kurang mau melakukan kebaikan, masih gengsi diri. Wis dirimu buang. Dirimu buang kalau mau ono. Ada teori fana wal baqo. Kalau kamu masih membakok, menyamai Tuhan, musyrik kamu enggak fana, enggak tenang. Tapi kalau kamu fana diri, tenang. Orang menghilangkan diri itu justru eksis. Kamu jatuhkan itu justru naik, ya enggak? Asli itu. Aku enggak pernah muring-muring santri tak cuci sandalnya, enak itu, nikmat aja. Wis ini santri ngengek tak enggak masalah, seneng kesempatan. Ya, coba artinya kembali pada diri. Kembali pada diri. Oleh sebab itulah maka tasawuf itu bukunya hanya satu. Buku tasawuf itu hanya satu, yaitu kitab dirimu yang harus kamu baca setiap waktu. Kalau tentang tasawuf ribuan. Kalau tentang tasawuf ribuan, kamu baca di luar sana. Tapi kalau buku atau kitab tasawuf dirimu sendiri. Tapi kalau tentang tasawuf banyak ditulis orang pakar muslim maupun non muslim, banyak.
ribuan. Tapi kalau kitab tasawuf adalah dirimu sendiri, hanya satu. Saya kira betul ya. Gitu ya Bib ya. Dan maghrib ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa satu-satu ya? Apa satu ini? Syarifah, Fabila, anu. Sing kenceng suarane. Ah. Gimana? Syarifah. Saya Syarifah. Saya Syarifah. Oke. Fabila. Saya Fabila. Lutfi. Lutfi lompok. Saya Laila. Saya Fariha. Saya Agnia. Saya Satpol, enggak, saya Renza. Saya Ala Najib. Saya siapa? Saya Nurul Hidayat. Saya Rofiki. Saya Ical. Saya Hamad. Saya Satria. Saya MH Aminullah. Bisa dipanggil Ustaz Amin apa? Amin kula. Mangga ya matur nuwun. Ada yang nggak masuk dua ya? Siapa namanya? Tiga ya? Mas Hafid, Hafid, Yusuf sama Cika. Tapi kelas ini luar biasa, karena selalu banyak. Pasti.